Halo, hari ini kita akan membahas soal-soal latihan TIU tentang soal analitis. Nah, kita mulai dari nomor 1. Andi berjalan lebih cepat daripada Ari, Indah berjalan lebih cepat daripada Dina, Wika berjalan lebih lambat daripada Ari, dan tidak ada anak yang kecepatannya sama. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, itu kita akan mengurutkan atau mengubah pernyataan-pernyataan ini ke dalam bentuk simbol-simbol agar mudah dalam menarik kesimpulan. Nah, bisa kalian urutkan dari atas ke bawah atau dari samping atau menggunakan simbol besar atau simbol kecil dari gitu. Nah, misalkan kalau simbol besar itu menandakan lebih cepat, lebih pintar, lebih lebih tinggi begitu. Nah, dan kalian harus konsisten dalam menggunakan simbol. Kalau misalkan dari awal kalian menggunakan simbol besar dari, nah harus konsisten sampai akhir ketika nanti dalam mengurutkannya juga tidak bingung. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Andi berjalan lebih cepat daripada Ari. Andi lebih dari Ari. Indah berjalan lebih cepat daripada Dina, berarti Indah lebih dari Dina. Wika berjalan lebih lambat daripada Ari. Nah, pernyataan ini nih. Jadi kita jangan gunakan tanda kecil, tetapi tetap gunakan tanda besar. Nah, kalimatnya kita balik. Berarti Ari yang lebih cepat dari Wika. Selanjutnya, Dina berjalan tidak lebih lambat dari Ari. Berarti Dina itu lebih dari Ari. Karena arti tidak lebih lambat berarti lebih cepat. Gitu. Nah, kita coba urutkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa coba dari misalkan Andi ya. Andi lebih dari Ari. Oke. Nah, di sini Ari itu ada dua di depannya, Andi dan Dina. Berarti kita bisa buat seperti ini. Andi, Dina, Ari. Ari lebih dari Wika. Terus di sini ada Oke, Dina itu di depannya ada Indah. Nah, kalau kita urutkan, kita lihat optionnya, Dina berjalan lebih cepat daripada Wika. Oke, ini benar. Ari berjalan lebih cepat daripada Dina. Ini salah. Kenapa? Karena Dina yang lebih cepat dari Ari. Kecepatan mereka sama, salah. Karena setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda. Wika berjalan lebih cepat, salah. Kenapa? Karena Wika itu berjalan paling lambat. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita masih soal yang tadi. Kita buat dulu, berarti Andi lebih dari Ari, Indah lebih dari Dina, dan Ari lebih dari Wika. Wika berjalan lebih cepat dari Indah, berarti Wika lebih dari Indah. Maka, oke, kita urutkan lagi dari pernyataan yang kita punya. Nah, di sini yang bisa kita urutkan pertama, biasanya aku tuh ngelihatnya yang seperti ini. Kalau ini kan ada Wika, di belakang juga ada Wika, berarti tidak bisa ya. AR, di sini juga ada AR, tidak bisa. Dina, di sini ada Indah, berarti tidak bisa juga, berarti ini yang pertama. AN besar dari AR, AR besar dari Wika, Wika besar dari Indah, Indah besar dari Dina. Maka Andi berjalan paling cepat itu benar. Dina berjalan lebih cepat daripada Andi, salah karena Dina yang paling lambat. Andi berjalan paling lambat, salah. Dina berkecepatan sama dengan Andi itu salah karena tidak ada yang kecepatannya sama. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Nah, teman-teman dalam mencari urutan itu tuh lihatnya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan Andi, jangan Andi dulu deh. Indah kita mau buat urutan pertama itu tidak bisa karena di sini ada Indah. AR urutan pertama juga tidak bisa karena di sini ada AR. Wika urutan pertama juga tidak bisa karena di sini ada Wika. Maka urutan pertama adalah Andi. Nah, setelah kalian menulis AN besar dari AR, barulah kalian lanjutkan yang mana yang ada AR-nya. Oh, AR besar dari Wika. Lanjutkan lagi, yang mana ada Wikanya? Wika besar dari Indah. Yang mana ada Indahnya? Indah besar dari Dina. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai ujian Abdullah itu termasuk urutan ke-15 dari atas. Berarti kalau kita urutkan,
1, 2, 3. Nah, dia ke urutan ke-15. Berarti ada 15 anak termasuk Abdullah. Nah, dan urutan 16 dari bawah. Berarti kalau urutan ke-16 kita mulai dari, kalau kita tulis ya, 1, 2, 3, ini 15. Nah, ini berarti dia urutan ke-16 dari bawah ya. Nah, maka banyaknya siswa yang ada di kelas yaitu kita tidak hitung Abdullahnya dulu. Di atas Abdullah ada 14, di bawah Abdullah ada 15, termasuk Abdullahnya sendiri ada 1. Maka total siswanya itu sebanyak 30. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Meja bundar terdapat 7 kursi. Nah, dan diduduki oleh 6 orang. Oke, jadi sebenarnya kalau ada 7 kursi, berarti sebenarnya tidak ada yang tepat saling berhadapan gitu ya. Jadi kita anggap di sini kursi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi sebenarnya tidak ada yang tepat saling berhadapan, tidak tepat gitu. Nah, kita lihat pernyataannya. A duduk di depan B. Berarti kita anggap aja A itu di sini, B di sini ya. Kita beranggapan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak terlalu tepat. C duduk 3 kursi di sebelah B. 1, 2, sebelah kanan ya. Berarti tidak, sebenarnya A-nya tidak di sini. Berarti hanya di sini berarti ya. C duduk 3 kursi di sebelah B. Berarti C-nya di sini, sebelah kanan B. 1, 2, 3. Oke. Terus sebelah kanan dan kiri B itu diisi oleh E dan F. Berarti di sini kita anggap, kita nggak tahu ya yang E-nya di mana, F-nya di mana, maka kita buat garis atau saja. Kursi manakah yang kosong? Oke. Sebenarnya kan di sini masih ada yang kosong ya. Satu lagi anaknya kita nggak tahu duduk di mana. Tapi kita lihat saja optionnya. Kursi yang kosong di kanan B itu salah karena di kanan B ada E atau F. Terus yang B kanan E bisa jadi kosong. Kanan E bisa jadi kosong ya. Terus 2 bangku setelah C. 2 bangku setelah C itu ada, kalau dari kanan itu kosong, tapi kalau dari kiri itu ada orangnya. Berarti belum tentu. Kanan kiri B itu salah karena kanan kiri B itu berisi oleh E dan F. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, yaitu di kanan E. Salah. Kalau E-nya di sini berarti kanan E itu ada B, tapi kalau E-nya di nomor 3 berarti kanan E itu kosong ya. Sebentar, berarti ini kan udah jelas tidak ya. 2 bangku setelah C. Ini juga tidak, ini juga tidak. Nah, optionnya itu ada 2, kanan E dan 2 bangku setelah C. Nah, sehingga untuk soal ini di kanan E berarti jawabannya yang C. Yang C, kenapa? Karena 2 bangku setelah C kita beranggapannya itu ke sini. 2 bangku setelah C berarti kursi ke-6 itu kosong. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Begitu. Tetapi di sini saya masih ragu ya, karena kanan E itu juga bisa jadi jawaban yang benar kalau E-nya duduk di nomor 3. Tapi kita beranggapan saja bahwa E-nya duduk di nomor 5. Kanan, kiri, kanan. Oh, oke. Di sini bahasanya, perhatikan bahasa soal ya. Kanan, kiri B diisi oleh E. Berarti kanan E, kiri B itu F gitu. Nah, itu. Jadi, coba di sini kita bisa buat kanannya E, kirinya F gitu. Nah, berarti jawabannya di kanan E itu udah jelas kosong. Maka jawaban yang benar adalah yang E.
Udah jelas ya. Nah, yang C ini belum jelas karena nggak tahu dua bangku setelah C itu bisa jadi dari kiri atau dari kanan. Begitu. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 6 siswa duduk berurutan dalam ujian. Naila tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nah, jadi Naila tidak bersebelahan Salim atau Tia. Naila duduk di dekat Jufri. Oke, berarti Naila itu berdekatan dengan Jufri ya. Jufri di sebelah Nila. Oke, ada Naila, ada Nila ya. Berarti ini Nah, ini Nah, ini sebelah Nila ya. Oke. Salim tidak ingin duduk didahului oleh Fitri. Berarti Salim dulu baru ada Fitri, tapi nggak harus berdekatan ya. Oke. Salim tidak ingin didahului oleh Fitri, bersebelahan dengan Naila. Oh, berarti yang bersebelahan dengan Naila adalah Salim gitu. Tia duduk di urutan paling akhir. Berarti Tia duduk di paling akhir. Siapakah duduk di urutan kedua? Nah, kalau ini coba kita urutkan. Naila, Jeffrey, Nila. Oke, seperti ini ya. Sudah pas ya. Salim, Naila. Terus ada Fitri, Jeffrey, Nila, Tia. Maka yang duduk di urutan kedua adalah Naila. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ayu lebih cermat dari Budi. Berarti A lebih dari Budi, tapi lebih ceroboh dari Denny. Nah, untuk soal seperti ini, yang dia langsung melibatkan 3 orang. Nah, objek yang diceritakan itu adalah Ayu ya. Berarti Ayu itu kita letak di tengah. Ayu lebih cermat dari Budi. Berarti A lebih dari Budi, tetapi lebih ceroboh dari Denny. Berarti Denny yang lebih cermat dari Ayu begitu. Nah, jadi kita urutkannya di sini seperti ini. A-nya di tengah. Mayang lebih cermat dari Denny. Berarti kita bisa sambung langsung sih sebenarnya. Nah, kalau kita sambung di sini juga bisa sehingga urutannya Mayang, Denny, Ayu, Budi. Maka urutan yang paling cermat adalah Mayang, Denny, Ayu, Budi. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nilai Ayu lebih tinggi dari Bayu. Ayu lebih tinggi dari Bayu, tetapi lebih rendah dari Nila. Nah, jadi seperti tadi yang kita buat. Ayu lebih tinggi dari Bayu, tetapi lebih rendah dari Nila. Artinya Nila yang lebih tinggi. Nilai Nila lebih baik dari Fatur. Nila lebih baik dari Fatur, tetapi lebih rendah dari Sarah. Berarti Sarah yang lebih tinggi. Nilai Fatur lebih tinggi dari Ayu. Urutan dari nilai yang tertinggi adalah Oke, nah kalau kita mau nulis yang pertama itu Nila, nggak bisa ya karena Nila ada di tengah sini. Terus kalau Fatur yang mau kita tulis, Fatur nggak bisa ada di belakang. Berarti yang duluan kita tulis adalah si S. Siapa S tadi? Sarah. Sarah lebih dari Nila. Terus Nila lebih dari Fatur. Fatur lebih dari A. A lebih dari B. Gitu. Sehingga urutan dari yang paling tertinggi adalah Sarah, Nila, Fatur, Ayu, Bayu. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak antara kota P dan Q setengah dari jarak kota R dan S. Oke, berarti kita anggap di sini P, di sini Q. Di sini ada R, salah. P dan Q itu setengah dari jarak kota R dan S. Berarti di sini ada P, di sini Q. Sehingga di sini ada R. R di sini S. Oke gitu ya. Di antara kota P dan Q terdapat kota T, kita anggap. Jarak kota P ke R itu sama dengan jarak kota Q ke S gitu.
yaitu setengah dari jarak P ke T. Setengah dari jarak P ke T. Jarak yang paling jauh antar kota adalah, jadi sebenarnya jarak yang paling jauh tinggal sebenarnya R dan S ya, maka jawabannya adalah B, R dan S. Tapi kalau kalian mau misalkan ini sebuah angka, berarti misalkan R dan S itu 4, maka PQ itu kan tadi setengah dari R dan S, maka PQ 2 gitu. Terus PT itu setengah dari, berarti kalau di sini 2, di sini 1, di sini 1 ya. Oke. Nah, berarti PT setengah dari Q ke S. Mana kalau di sini 1, berarti di sini sebenarnya belum tentu ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah misalkan dengan angka. Oke. Jadi sebenarnya yang paling jauh adalah jarak dari R ke S begitu. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lihat soal berikutnya. Z lebih tua dari N, Z lebih tua dari N, E lebih muda dari A, berarti A yang lebih tua dari E. T lebih muda dari N, berarti N lebih tua dari T. Z lebih muda dari E, berarti E yang lebih tua dari Z. Maka yang termuda adalah, nah kita urutkan, Z nggak bisa urutan pertama, A berarti ya. A lebih dari E lebih dari Z, Z lebih dari N, dan N lebih dari T. Maka yang paling mudah adalah si T. Begitu. Oke, soalnya sudah habis. Jadi silakan dipelajari lagi, dilihat videonya. Jika ada yang ingin ditanya, silakan ditanya di kolom komentar. Dan kalau ada saran atau apa, silakan juga diketik di kolom komentar. Misalkan materi apa yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.